Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk berlangganan. Selama saya SD 6 tahun, mulai dari tahun 80 sampai 86, saya mendapatkan tempaan dari guru-guru saya di SD. Meski saya sekolah saya di depan rumah dan orang tua saya kepala dusun, kepala lingkungan pada saat itu, tetapi kemudian ketika ada sesuatu yang salah, perilaku saya yang tidak pas, saya tidak kerjakan PR, saya tidak bisa mengerjakan soal matematika, maka guru saya tetap memberikan tindakan-tindakan disiplin, pukulan-pukulan penggaris di betis saya, itu tetap guru lakukan, dan orang tua saya tetap mensupport dan mendukung guru-guru yang memberikan tindakan disipliner kepada saya, meski misalnya dengan cara-cara yang mereka lakukan pada saat itu. Kemudian saya melanjutkan sekolah di SMP Negeri Tanete, kurang lebih 3,5 kilometer, karena kami bersaudara pada saat itu 6 orang. Anak ibu saya ibu rumah tangga, bapak saya memang seorang petani yang tidak bisa bekerja di sawah tetapi bekerja di kebun. Mau tidak mau, karena keinginan kuat untuk bersekolah, pada akhirnya kami menempuh sekolah itu dengan harus jalan kaki ke sekolah, 3,5 pergi, 3,5 pulang. Artinya rata-rata saya harus berangkat jam 6, setengah 6 pagi dari rumah dan harus berjalan kaki ke SMP Negeri Tanete, dan pulang juga kurang lebih 3,5 km setelah pulang dari sekolah. Kemudian saya pada saat itu juga selama sekolah di SMP, saya ikut juga les di sekolah, les bahasa Inggris, ikut juga main bola, dan macam-macam kegiatan-kegiatan yang mengharuskan saya kadang-kadang tinggal di sekolah sampai jam 4, mengharapkan kebaikan hati sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya di sekolah SMP yang dekat dari rumahnya dengan di SMP. Saya biasa diajak makan siang sama teman-teman, kawan-kawan saya yang berada di sekitar SMP Tanete. Dan kemudian pada saat jam 4 selesai acara les misalnya, saya kemudian jalan kaki dan bisa sampai maghrib. Di musim kemarau seperti ini, di tahun 80-an, 89, ada juga pernah paceklik luar biasa yang menimpa Bulukumba. Saya juga orang yang keluarga kami menghadapi situasi yang masa paceklik itu. Kami pernah makan beras jagung, pernah pergi pikul air 3 kilo berapa kilometer untuk mengangkut air untuk ke rumah. Ada juga untuk menyiram cengkeh, menyiram tanaman-tanaman di kebun, itu pernah saya lakukan. Di SMA juga kalau musim cengkeh saya juga ikut memetik cengkeh, naik ke tenreng, naik ke bambu ya. Dan saya suka yang berada di puncak karena buah cengkeh itu paling enak kalau dipetik, kalau di atas yang paling di puncak. SMA juga saya masih tetap jalan kaki dari rumah ke SMA. Kemudian itu 3 tahun saya lakukan secara rutin. Jadi SMP SMA kurang lebih 6 tahun saya harus menempuh pendidikan dengan jalan kaki. Ketika pada saat itu lagi booming motor kristal, Suzuki Kristal, pada saat lah 90-an kalau saya tidak salah. Ya saya cuma bisa melihat, karena memang konsekuensi kami bersekolah pada saat itu adalah bagaimana kemudian menempuh pendidikan tanpa meminta banyak dari orang tua yang hidupnya memang seorang petani. Satu hal setelah selesai kuliah, setelah sekolah selesai SMA di tahun 92, saya juga bercita-cita ingin jadi dokter pada saat itu. Pada akhirnya saya memilih jurusan kedokteran, tetapi saya tidak sadar bahwa kapasitas saya tidak membekali dan tidak mempersiapkan diri saya dengan baik. Pada akhirnya kemudian saya tidak lolos pada pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Saya sempat tidak kuliah selama 1 tahun, dan kemudian dalam rentang itu
Satu, perjalanan hidup saya, ibu saya meninggal, dan kemudian itu juga banyak merubah pola perilaku saya, pola hidup saya, pola interaksi saya, dan kemudian saya terus berusaha memastikan bahwa saya harus kuliah. Satu pandangan orang tua saya yang melekat sampai hari ini, bahwa saya akan berusaha menyekolahkan kamu cuma sampai S1. Setelah itu S2, S3 atau SS apapun itu urusanmu. Tapi tanggung jawab saya, tanggung jawab kewajiban saya sebagai orang tua adalah menyekolahkanmu sampai S1. Dan kemudian jangan pernah lagi menuntut yang namanya warisan, karena warisannya akan saya tanam di pikiranmu dan di hatimu. Itu pesan orang tua saya. Sampai hari ini saya tidak akan pernah menuntut masih ada tanahkah, masih ada warisan dari orang tua saya, karena pesan yang paling melekat di hati saya pada saat saya menempuh perjalanan perkuliahan adalah itu, adalah bagaimana jangan pernah menuntut warisan apapun, karena warisannya sudah saya tanam dalam pikiran dan hatimu melalui kuliah di kampus. Saya lanjut kuliah di Universitas Hasanuddin di ilmu sosial, kurang lebih 6 tahun. Saya selain ikut aktif di kuliah, saya juga kebetulan sudah punya ketertarikan untuk ikut organisasi baik intrakampus maupun ekstra kampus. Tahun 2000 saya selesai. Kemudian dalam rentang 98, kebetulan momentumnya juga reformasi pada saat itu. Saya masih ada di kampus dan kita terlibat pula dalam gerakan reformasi. Pasca gerakan reformasi, kemudian berkembang lembaga-lembaga penelitian sosial, baik di LP3S maupun di Laboratorium Ilmu Politik, kerjasama dengan William Liddell maupun dengan E.F. Saifullah Fatah, yang sekarang juga sudah membentuk lembaga konsultan politik. Itulah kemudian cara saya melanjutkan. Karena di tengah jalan orang tua saya kadang kirimannya tidak teratur. Ya pada akhirnya kita mencari jalan untuk ikut terlibat dalam penelitian-penelitian, menjadi surveyor dan semacamnya, sampai menjadi koordinator surveyor. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk berlangganan.